Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama dengan banyak utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berpuasa sampai hari ini. Selanjutnya, salat beriring salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baik, adapun tema kita pada hari ini yaitu adalah Ramadan, bulan mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berpuasa memasuki hari yang ke-10. Itu artinya kita masih memiliki 20 hari lagi di bulan Ramadan ini, yaitu dari hari ke-11 hingga hari ke-30. Seperti kita ketahui, pada 10 hari pertama yaitu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertengahan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta 10 hari terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah, jika di awal Ramadan kita bersemangat menyambut bulan Ramadan, maka di pertengahan sampai di akhir kita harus bersemangat juga pada bulan Ramadan ini, karena mungkin saja kita bisa berjumpa di tahun depan, atau mungkin kita tidak berjumpa lagi pada bulan Ramadan. Mengapa kita harus semangat? Karena pada Ramadan ini amalan kita dilipat gandakan pada Allah Subhanahu wa taala, baik amalan sunnah maupun amalan wajib, semua dilipat gandakan. Dan juga pada bulan Ramadan ini terdapat malam kemuliaan yang disebut itu adalah malam Lailatul Qadar. Kata Qadar sendiri menurut Quraisy memiliki tiga arti dalam Al-Quran. Arti yang pertama yaitu adalah penetapan dan pengaturan. Disebutkan seperti itu karena pada malam Lailatul Qadar ditetapkannya aturan bagi perjalanan hidup manusia, ditetapkannya takdir manusia tersebut, ditetapkannya ajal serta rezekinya. Hal ini dapat kita diketahui pada surah Ad-Dukhan pada ayat 3 sampai ayat 5. Selanjutnya, arti yang kedua itu adalah kemuliaan. Malam Lailatul Qadar disebut juga malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini dapat kita ketahui pada surah Al-An'am ayat 91. Adapun keistimewaannya akan dijelaskan pada bagian yang kedua nanti. Arti yang ketiga itu adalah sempit. Dikatakan sempit karena pada Lailatul Qadar tersebut banyaknya malaikat yang turun dari langit ke bumi. Hal ini bisa diketahui pada surah Ar-Ra'd ayat 26. Dengan banyaknya malaikat yang turun dari langit ke bumi, yaitu bagi umat Islam atau umat manusia, tentu akan membawa keberkahan dan rahmat bagi manusia itu sendiri. Adapun keistimewaan Lailatul Qadar dapat kita ketahui pada surah Al-Qadar. Adapun surah Al-Qadar tersebut akan saya bacakan yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Dari surah tersebut kita telah mengetahui keistimewaan Lailatul Qadar. Adapun poinnya
sebagai berikut. Pertama, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada Lailatul Qadar tersebutlah turunnya Al-Quranul Karim baik secara keseluruhan maupun turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua adalah malaikat turun pada malam tersebut membawa keberkahan dan rahmat. Seperti kita ketahui pada ayat tersebut telah dijelaskan pada ayat 4. Selanjutnya, setan tidak bisa bertingkah jahat pada malam Lailatul Qadar. Hal ini dapat kita lihat pada ayat 5, di mana pada ayat tersebut akan diberikan kebaikan sampai terbitnya fajar. Selanjutnya, pada malam tersebut ditetapkannya takdir, ajal, dan rezeki. Poin yang kelima adalah keselamatan dan rahmat bagi yang menghidupkan Lailatul Qadar di masjid. Namun pada masa-masa seperti ini, hendaklah kita melakukan atau menghidupkan Lailatul Qadar cukup di rumah saja, karena ini demi kebaikan dan kesehatan kita sendiri. Di tengah merebaknya wabah corona, hendaklah kita tetap menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah di rumah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW melakukan ibadah sunnah tarawih pada awal-awal Ramadan itu di masjid, namun beliau selanjutnya dilakukan di rumah. Ini menandakan bahwa sholat tarawih bisa dilakukan di masjid dan juga bisa dilakukan di rumah, serta ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat rawatib, bersedekah, sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Mungkin bulan ini kita masih bertemu Ramadan, tapi kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu sendiri adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita tidak akan pernah hidup selama itu. Mungkin kita hidup hanya berapa tahun, 60 tahun. Tidak mungkin sampai 1000 bulan selama itu kita hidup. Dan malam kemudian itu hanya turun pada bulan Ramadan. Maka kita jangan menyia-nyiakan amalan-amalan tersebut. Amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali kebaikan dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Selanjutnya, dalam beribadah hendaknya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu mengharapkan pujian, pengakuan dari orang lain, karena hal itulah yang membuat hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi sakit. Kita tidak mendapatkan ketenangan. Kesenangan itu hanya sementara. Kita hanya mendapatkan kesenangan di pikiran kita, tetapi kita tidak mendapatkan ketenangan di hati kita. Maka mulai hari ini kita perbaiki niat kita. Carilah ketenangan dalam hati kita. Hanya dengan ketenangan kita bisa merasakan indahnya Islam itu sendiri. Selanjutnya, dalam beribadah hendaknya kita menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Sebagaimana kita menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita, untuk apa kita menampakkan kebaikan-kebaikan kita? Itulah untuk memperbaiki hati kita. Dengan begitu hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lebih enak lagi. Sesungguhnya dalam hidup ini ada kesenangan dan ketenangan. Kita sudah mengetahui ketenangan, namun terkadang kita lalai dan kita lebih memilih kesenangan yang itu hal yang berbeda. Maka dari itu perbaiki niat kita dari hari ini, perbaiki untuk memperbaiki diri dan untuk menjalankan amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada lebih itu kehilafan dari saya. Jika ada kurang pun itu merupakan kehilafan dari saya, karena manusia sesungguhnya
penuh dengan rasa salah. Yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.